adalah penyakit yang disebabkan oleh virus DN1, DN2, DN3, atau DN4 yang ditularkan melalui gigitan nyamuk vektor. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang dapat menyebabkan risiko kematian dalam waktu singkat. Gejala klinis DBD meliputi demam tinggi yang berlangsung selama 2-7 hari. Demam berdarah ini penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini menyebar melalui gigitan nyamuk spesies Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini ditemukan hampir di seluruh Indonesia, namun tidak dapat bertahan hidup dan berkembang biak di daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Virus demam berdarah masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes, khususnya nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus demam berdarah. Semua serotipe virus dengue dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Selain Aedes aegypti, demam berdarah juga dikaitkan dengan nyamuk Aedes albopictus dan juga Aedes polyneesiensis. Dan masa inkubasi virus demam berdarah adalah 4 hingga 10 hari. Infeksi virus dengue dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit tanpa gejala, penyakit mirip flu, demam berdarah, demam, sindrom shock dengue, dan kematian. Infeksi virus dengue dapat memberikan kekebalan seumur hidup terhadap serotipe virus dengue. Karena infeksi virus dengue genus Flavivirus yang sama, namun hanya dapat memberikan kekebalan selama 2 hingga 3 bulan terhadap serotipe yang berbeda, yaitu perlindungan silang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda gejala demam berdarah, yaitu seseorang itu sering mengalami gejala demam tinggi yang mendadak, biasanya disertai dengan wajah memerah, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, sakit kepala, serta nyeri otot dan persendian. Untuk demamnya itu biasanya 39 derajat Celcius atau lebih. Dan untuk gejala umumnya itu seperti demam, nyeri di sekujur tubuh atau persendian. Yang ketiga itu ruam. Ruam itu biasanya muncul pada 4 hari, seperti campak. Dan yang terakhir itu perdarahan seperti mimisan. Terima kasih. Pengobatan demam. Antipirektik merupakan obat yang biasa digunakan untuk menurunkan demam. Obat antipirektik mempunyai efek menurunkan suhu tubuh pada penderita demam, namun tidak efektif pada penderita demam biasa. Terapi antipirektik mengurangi gradien antara suhu tubuh inti dan perifer. Oleh karena itu, idealnya terapi antipirektik dilakukan terlebih dahulu sebelum perawatan suportif pendinginan superfisial. Obat antipirektik yang umum digunakan antara lain paracetamol dan obat antiinflamasi non-steroid. Siklooxgenase 2 juga terdapat di otak yang memediasi demam dan berkontribusi terhadap persepsi nyeri. Ada 2 kategori penghambat siklooksigenasi. Penghambat siklooksigenasi yaitu yang pertama obat dengan sifat antiinflamasi, yang kedua obat tanpa sifat antiinflamasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi demam berdarah. Perlu Anda ketahui, demam berdarah dengue ini merupakan pintu masuk yang memicu berbagai penyakit jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. 2 di antaranya yang paling banyak muncul ialah kelenjar pita bening dan kerusakan pembuluh darah. Pendarahan yang terjadi akibat demam berdarah dengue bisa menyebabkan dengue shock syndrome atau DSS yang memiliki gejala pupil melebar, tekanan darah menurun drastis, nadi melemah, napas tidak beraturan, dan keringat dingin yang berlebihan. Risiko kematian pada DSS ini lebih besar daripada DBD yang disebabkan oleh kegagalan fungsi organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arzi Reza. Di sini saya merupakan perawat yang bertugas pada pagi hari ini bersama rekan kerja saya ini. Perkenalkan, nama saya Superdini. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini bersama rekan saya. Perkenalkan Mas, nama saya
dengan Nurinda Albiana. Saya yang bertugas pada pagi hari ini yang akan mengkaji emas yang sebelumnya terkena penyakit DBD. nggih. Sebelumnya perlu tahu namanya siapa Mas? Nama saya Sohibul Fuad. Sohibul Fuad ya. Ya, Untuk umurnya saat ini Mas? 20 tahun. 20 tahun. Jenis kelamin? Laki-laki. Untuk agamanya Mas? Islam. Islam. Untuk pendidikannya? Kuliah. Masih kuliah ya? Ya, masih kuliah. Statusnya Mahasiswa. mahasiswa. Untuk golongan darahnya Mas? Golongan darah saya AB. Oh, AB. Iya. Hubungan dengan keluarga bagaimana Mas? Anak kandung. Anak kandung? Iya. Anak keberapa kalau boleh? Anak pertama Anak dari pertama. 3 Dari- saudara. Oke. Untuk alamatnya Mas? Dusun Sekarwadung, RT 2, RW 9, Kecamatan Tekong. Oke, selanjutnya saya mau tanya keluhan utamanya yang dirasakan apa ya? Waktu saya sakit itu pertama-tama saya demam, badan terasa lemas. Untuk riwayat penyakit yang saat ini yang Mas alami apa? Kalau saat ini sih sering-sering kayak asma gitu mas. Asma gitu Iya. ya? Oh. Selanjutnya untuk riwayat penyakit masa lalu yang dulu-dulu apa Mas? Nggak pernah. Untuk riwayat penyakit keluarga atau punya keturunan penyakit gitu. Kalau ayah saya mas sesak nafas. Kalau ibunya Mas? Nggak ada. Berarti sesak nafas saja ya? Ya. Baik. Baik Mas, untuk tindakan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Bisa dipersilakan. Baik, terima kasih. Mas Sohibul Fuad ya? Iya. Saya izin mau melakukan pengajian ya Mas, ya, mengenai pola resepsi dan tata laksana kesehatan Mas. Sebelumnya itu perasaan Mas terhadap sakitnya Mas itu sebelum sakit itu gimana Mas? Normal. Normal ya. Terus saat sakit Kayak Mas yang rasakan itu apa? Kalau sudah sakit itu kayak lemas. Pengetahuan Mas saat sakit itu gimana Mas? Maksudnya kak? Mas mengetahui penyakit Mas itu loh. Iya. Mas tahu Mas kena DBD itu Oh, gimana waktu itu Mas? dipisahkan sama ibu saya. Oh. Ya, frekuensi makan Mas belum sakit? 3 kali sehari. Saat sakit? Mungkin 2 kali mbak karena kan nggak nafsu makan. Gitu ya. Iya. Minumnya Mas? Sebelum sakit itu 8 kali sehari. 8 gelas. Iya 18. Gelas. Kalau saat sakit Mas, Cara minum kayak kak? Kayak cara minum itu ya. kira-kira berapa hari sekali Mas? Maksudnya Maksudnya itu berapa gelas dalam sehari? 3 kali mungkin 3 gelas. 3 kali. Kalau saat sebelum sakit itu Mas makanannya itu mengonsumsi apa Mas? Sering-sering makan pedas mbak. Oh, sering makan pedas ya? Iya. Minumnya Mas? Saat sebelum sakit Mas? Sering minum es juga mungkin itu waktu itu. Mbak. Oh, sering minum es. Iya. Minum rasa-rasa ya Mas ya? Iya. Jus itu ya mbak. Saat sakit Mas? Minum putih. Minum air putih. Untuk makannya? Makan kayak nasi sama sayur-sayuran itu ya. Lebih banyak mengonsumsi Iya. sayur dan buah ya Mas ya? Untuk frekuensi buang air kecilnya Mas? Waktu normal. Waktu Iya, normal. waktu sebelum sakit itu biasanya kira-kira Mas berapa, kalau dikira-kira itu berapa gelas Mas? Mungkin ada 5 gelas mungkin mbak. Gelas-gelas pakai gelas ini ya Iya, Mas ya? Iya. Mungkin segitu mungkin mbak. Kalau saat sakit? Jarang buang air kecil ya. Mungkin 1 gelas nggak penuh. Oh iya, soalnya minumnya kurang ya Iya, Mas ya? kurang minum. Untuk warnanya sebelum sakit itu Warna normal putih, putih. Kalau sudah sakit kuning. kuning ya? Iya. Perasaan Mas setelah melakukan buang air kecil sebelum sakit itu gimana Mas? Normal nggak? Lega gitu ya? Kayak- Kalau Nggak ada beban gitu ya. kalau saat sakit Mas, apa Mas merasa kayak
setelah melakukan kencing ya mas, itu sakit atau gimana mas? Nggak sakit, mungkin panas mbak, kayak habis buang air besar, buang air kecil. Untuk frekuensi BAB-nya mas sebelum sakit gimana mas? Normal. Normal ya. Saat sakit biasanya Jarang. berapa kali? Jarang BAB mbak, kadang kala 2 hari baru BAB. Untuk konsistensi BAB sebelum sakit, Normal. untuk saat sakitnya kayak apa ya mas? Kayak mas sembelit atau gimana? Mbak, kayak sakit waktu BAB. Gitu ya. Untuk bau dan warnanya sebelum sakit itu gimana mas? Normal kayak biasanya itu mbak. Iya kayak biasa. Kalau saat sakit mas? Rasa sakit itu kayak cenderung berbau-bau keobatan gitu mbak. Untuk warnanya mas? Pekat mbak. Lebih pekat ya? Iya, gelap lebih ya? pekat, lebih gelap. Untuk selanjutnya tuh saya mau tanya pola istirahat mas ya. Waktu jam tidur siang mas sebelum sakit Jam 11 sampai jam 1 siang. tuh jam 11 sampai jam 1 siang ya. Iya. Saat sakit mas Lebih sering tidur. ya biasanya berapa jam? Mungkin 2 jam sekali tidur. Karena kan lelah mungkin mbak. Iya perlu istirahat juga ya, iya. 2 jam sekali. Untuk tidur malamnya waktu sebelum sakit Jam 9. jam 9 ya. Iya. Bangunnya mas Jam setengah 5. saat sakit mas Tidurnya mungkin jam 8 waktu itu mbak. Waktu sakit itu jam 8, bangun jam 6. jam 6 ya. Iya. Mas tidur itu sebelum sakit itu apa ada pengantar tidurnya kayak mau dengerin musik atau gimana? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau saat sakit Nggak ada juga sih nggak mbak. ada ya. Mas mempunyai gangguan tidur sebelum sakit itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada gangguan tidur. Mungkin saat sakit mas ada gangguan tidur? Pusing, waktu pusing, sering kayak pusing gitu waktu sakit itu. Setelah bangun tidur atau gimana nya? Sebelum tidur waktu sakit itu pusing. Sering pusing ya. Iya. Kalau malam sering bangun nggak mas? Sering buang air kecil. Oh, berarti iya ya. Perasaan Mas saat bangun tidur sebelum sakit Biasa aja. biasa ya. Saat sakit apa ada pusing atau gimana? Lebih sering kayak ngeliyong gitu mbak. Oh, geleng ya. Iya. Mengenai aktivitas ya Mas ya. Iya. Aktivitas yang Mas lakukan sebelum sakit, yang rutin Mas lakukan sebelum sakit, Olahraga. olahraga. Terus Mas ada lagi? Mungkin bantu orang tua mas. Kayak nyapu-nyapu gitu. Nganterin adik ke sekolah. Saat sakit Mas? Tidur lah. Wah ya tidur saja. Iya. Lelah ya Mas. Iya. Mas ada enggak aktivitas senggang? Maksudnya? Kayak ada apa ya, aktivitas senggang itu kayak Oh kalau malam ada mbak kayak Banjari gitu. Iya. ikut rutinan Iya ikut rutinan. sebelum sakit itu ya Mas ya. Iya. Kalau ini enggak ada ya Mas Nggak ya. ada. Untuk mandi sebelum sakit itu berapa kali sehari Mas? 3 kali. Ya mandi sendiri ya, enggak mungkin dibantu kan. Iya. Kalau saat sakit Mas? 1 kali mbak waktu sore saja. Oh sore saja. Mas, saat sakit kalau Mas ada masalah itu sebelum sakit itu Mas gimana Mas? Kalau ada Apa masalah sih bercerita atau gimana? lebih sering saya pendam sendiri Oh mbak. sebelum sakit itu dipendam sendiri ya. Kalau saat sakit Mas Lebih sering bercerita kepada keluarga. ke teman enggak ya Mas? Jarang ya Mas ya. Saat sebelum sakit itu Mas untuk pengambilan keputusan masalah Mas itu diambil sendiri apa dibantu Mas? Dibantu orang tua. Sebelum sakit itu dibantu Iya. ya. Kalau saat sakit Dibantu dibantu juga. juga dibantu. Adakah perubahan Mas dalam 6 bulan terakhir ini terhadap tubuh Mas atau gimana? Turun apa pak? Turun berat badan saya turun. Berapa kilo kira-kira Mas? Waktu itu belum sakit kan 52. Setelah sakit itu turun 5 kiloan mbak. Oh drastis juga ya Mas ya. Iya.
rajin ya 5 kali 5 kali sehari. sehari. Ya, saat sakit juga Enggak sama sekali. ya sholat tapi enggak Oh, ada bolongnya, ada ya. bolongnya berarti Ya. ya. Sudah ya Mas ya, terima kasih. Selanjutnya rekan saya mau melakukan pengajian juga Mas. Baik, silakan. Baik Mas, saya mau nanya waktu awal dulu Mas apa itu khitan atau sunat itu di usia berapa ya Mas? Waktu itu mungkin usia 11 tahun Mas. Usia 11 tahun, SD ya mungkin ya? SD kelas 5. SD kelas 5 ya. Dan untuk pertama kali Mas mimpi basah itu di usia berapa atau SMP atau SMA? SMP kelas 8. SMP kelas 8 ya. Baik Mas, itu saja yang saya mau tanyakan. Selanjutnya dari teman saya mau melakukan pemeriksaan fisik kepadamu. Baik, bersiap. Sebelumnya permisi nggih Mas, Ya, mohon izin untuk duduk. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Untuk yang pertama saya akan mengukur tekanan darah Mas. Apakah Mas bersedia? Sebelum saya melakukan tindakan mengukur tekanan darah, saya mohon izin untuk melakukan tes suhu Mas. Permisi gini nanti ditaruh di tepi ya, di samping nggih. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tekanan darah. Sebelumnya apakah Masnya punya riwayat penyakit darah rendah? Iya, terapan Oh, darah rendah. Kalau sekarang pusing apa enggak, Mas? enggak. Normal nggih, enggak pusing. Iya. Permisi nggih, Mas. Baik, untuk tekanan darahnya sekarang Masnya normal 110/80. Ini singgahnya. Ditunggu dulu nggih Mas sampai itu bunyi. Iya, iya. Nah, sebentar lagi saya akan mengukur dan menghitung pernapasan Mas atau respirasi nih Mas. Permisi Mas, sudah berbunyi nggih? Suhunya normal Mas, 36,9 derajat Celcius. Baik Mas, untuk yang selanjutnya saya akan menghitung pernafasan Mas dan menghitung denyut nadi selama 1 menit. Apakah Mas bersedia? Iya, sedia. Permisi nggih Mas, tangannya berdirikan. Baik Mas, sudah selama 1 menit ini untuk denyut nadinya normal 85 kali per menit dan untuk pernafasan 20 kali per menit. Mohon izin bertanya, untuk tinggi badannya Mas berapa nggih? 158. 158. Untuk berat badannya Mas? Saat ini 52. 52. Baik Mas, sekian untuk pemeriksaan fisik. Saya mohon izin pamit. Iya. Terima kasih nggih Mas. Iya, terima kasih. Kok pamit? Audio Jungle.